Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ima. Seperti ini tentu ya, rasanya kalau anak terus di rumah bingung mau belajar apa gitu kan. Nah, saya mau cerita mengenai tema belajar Mbak Hana, anak saya kali ini, yaitu transportasi. Di sini kita bisa membagi ada 3 transportasi, ada transportasi darat, laut, dan udara. Nah, untuk minggu ini kita melakukan transportasi darat. Kalau misalnya kita suka jalan-jalan pakai mobil atau motor, melihat oh itu ada bus, oh itu ada taksi. Nah, itu adalah kendaraan yang biasa dipakai di jalan raya. Nah, tentunya kenapa saya mengambil tema ini? Karena kalau saya lihat bahannya itu rasanya kayak lagi tertarik. Mah, itu bus apa ya? Oh, misalnya kita bisa ngajak, coba lihat di jalan raya itu, kok busnya coba rodanya ada berapa? Kok tinggi apa rendah ya? Nah, hal-hal kayak gitu tuh dia udah mulai tertarik. Apalagi kalau misalnya kita punya mainan mobil-mobilan, nah dia suka tuh yang namanya kayak jalanin di kursi, di lantai. Nah, jadi dengan observasi itu, sebenarnya Hana itu lagi tertarik dengan transportasi darat. Jadi kalau misalnya saat ini saya berpikir kayaknya ini cocok deh buat tema belajar kali ini. Sebenarnya kalau misalnya para bunda dan ayah sudah mengetahui anaknya senang belajar apa, itu bisa digali lagi. Jadi pertama kan temanya sudah transportasi nih. Oh, kita fokuskan transportasi darat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi, oh apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua ya untuk mendukung belajar anak. Yuk kita cari lagi tema-tema apa yang berkaitan dengan transportasi. Bisa dari jumlah rodanya, jenis-jenis alat transportasinya, maupun pengemudinya. Jadi setelah tadi temanya sudah kita ketahui, terus bahan-bahannya apa saja yang bisa digali dari tema tersebut, selanjutnya kita fokus pertama pada Islamic Cultural Studies. Di sini saya menggabungkan antara pendidikan agama dengan cultural di Montessori. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa cultural dan Islamic Studies ini bisa digabungkan ya, karena apapun yang kita pahami dari alam ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan agama Islam. Jadi pertama yang saya ceritakan yaitu mengenai adab bepergian. Kenapa? Kalau bepergian itu punya adabnya ya. Jadi itu bisa dibantu banget dengan kita ada buku atau lihat video atau misalnya ngobrol untuk membuka tema mengenai hal tersebut. Pergi itu ada adabnya, seperti baca doa, niat bepergian, keluar dari rumah, doanya seperti apa. Buku-buku cerita anak yang saya pahami, ada loh bahwa dalam kisah Nabi Muhammad dulu ada yang namanya alat transportasi yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad. Contohnya ini ada 4 hewan ini, ada unta, ada kuda, ada keledai, dan ada bagol. Bagol ini adalah persilangan dari kuda betina dan keledai jantan. Nah, ternyata di zaman Nabi Muhammad itu 4 hewan ini menjadi alat transportasi maupun alat bantu Nabi Muhammad ketika berdagang, ketika berdakwah, ketika berperang. Nah, hewan-hewan ini tidak hanya untuk membawa orang, namun juga bisa membawa barang. Karena itu bisa dimasukkan ke dalam tema transportasi di zaman Rasulullah. Kemudian saya mengajak Mbak Hana bercerita bahwa dalam mengemudikan kendaraan itu perlu keahlian khusus. Contohnya ini adalah dibilangnya sopir. Sopir ini adalah orang yang mengoperasikan baik mobil, bus, bemo, dan sebagainya. Sini ada namanya delman. Delman itu kita bisa cerita, nggak cuma pengemudinya, tapi juga kayak oh ternyata delman itu bisa dikendarai oleh seorang kusir yang dibantu dengan si hewan kuda. Nah, di sini bisa juga cerita mengenai berapa jumlah rodanya, ini apa namanya, dokarnya, dan hiasan-hiasannya. Jadi di sini lebih menekankan bahwa oh ternyata dalam mengemudikan kendaraan itu perlu keahlian khusus loh, tidak asal sembarangan kita mengendarainya. Nah, kemudian di sini ada namanya masinis. Masinis ini kalau misalnya Mbak Hana tuh suka banget yang namanya naik kereta api. Kalau kereta api kan dia lajunya lebih cepat ya dibandingkan kendaraan lainnya. Makanya tuh dia senang banget, apalagi kalau ada angin yang kencang, wah tiba-tiba sudah sampai di tempat tujuan. Ternyata ada Pak Masinis ini bantu menjalankan kereta api. Nah, selanjutnya bahwa oh ternyata selain kita punya kendaraan di jalan raya, kita juga harus berperilaku baik. Nah, maka itu saya membuat printable
ada perbuatan baik untuk di jalan raya dan ada perbuatan buruk di jalan raya. Apa saja itu contohnya? Yaitu ada, kalau misalnya di sini bisa sambil cerita ya. Jadi misalnya, oh menyeberang jalan lewat zebra cross itu baik atau buruk ya? Aman nggak untuk diri kita atau berbahaya nggak untuk orang lain? Nah, wah ternyata perlu SIM ya. Kalau misalnya mengendarainya, kalau misalnya lagi menggunakan kendaraan, terus ngelihat ponsel itu gimana? Bahaya nggak ya untuk diri sendiri pun orang lain? Kemudian, wah ternyata harus berhenti ya kalau ada lampu merah ya. Nah di sini ada juga, wah ternyata kalau misalnya ini kan jalur Transjakarta ya busnya. Kalau misalnya ada yang masuk ke sini gimana? Ini kan bukan jalurnya motor. Ternyata ada Pak Polisi di sini. Terus di sini loh kok orang-orang di belakangnya berhenti. Terus ini kok dia maju sendiri, berarti dia melanggar lalu lintas. Selanjutnya di sini kita bisa mengenalkan rambu juga. Di sini ada tanda S dicoret. Tanda S dicoret, kita bisa memperkenalkan bahwa wah ini tandanya tuh dilarang berhenti. Kok ada mobil berhenti? Sebenarnya boleh nggak ya? Nah apalagi ini kalau misalnya pakai kendaraan yang nggak pakai helm, terus boncengnya lebih dari 2, terus saling pegangan tangan begini, saling bercanda di jalan raya. Selanjutnya ada ini kalau misalnya pakai motor, oh berarti tandanya harus pakai helm biar selamat. Nah di satu sisi ada lagi ini, yaitu oh ternyata kalau pakai mobil itu harus pakai sabuk pengaman ya. Nih kakaknya aja pakai sabuk pengaman, ya kan? Kemudian saya mau bercerita mengenai practical life. Practical life ini sebenarnya apapun kegiatannya bisa dilakukan, apalagi kalau misalnya di rumah ya. Misalnya di rumah tuh ada kendaraan, baik itu mobil, motor ataupun dia punya sepeda, bisa diajak untuk kayak yuk kita sama-sama bersihkan sabun khusus atau sikat untuk membersihkan sepedanya maupun kendaraan yang ada di rumah. Atau bisa juga membersihkan mainannya, atau bisa juga dengan kalau misalnya kita punya barang-barang kayak ini ada 3 mangkok ukuran yang berbeda, ada 1 mangkok besar, kita bisa mengajaknya untuk menyendok dari kiri ke kanan karena mereka bisa belajar mengenai volume, kapasitas, dan tentunya menguatkan otot pergelangan tangan sebagai langkah untuk pre-writing skill. Untuk kegiatan sensorial, saya tuh mengajak Bahana membagi antara motorik halus dan motorik kasar. Kalau untuk motorik kasarnya, kita bisa ajak dia melompat-lompat. Jadi kayak misalnya perbatasan antara lantai 1 dengan lantai yang lain itu kan ada garisnya. Kita bisa ajak dia untuk melompat 1 kaki, 2 kaki, atau 2 kaki sekaligus, itu bisa. Kita juga bisa bermain lampu lalu lintas. Untuk bermain lampu lalu lintas, saya menggunakan ini ada piring kertas, kemudian saya berikan kertas origami berwarna-warni, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ikuti ya perintah mama ya. Kalau misalnya merah, tandanya berhenti. Kalau misalnya kuning, tandanya kamu harus jalannya berjinjit gitu kan. Kalau yang ini hijau, tandanya kamu jalannya menapak kakinya. Nah, dengan begitu mereka jadi belajar, oh ada instruksi nih, oh ada kayak seperti di jalan raya, kalau merah itu berhenti, kalau misalnya kuning itu harus hati-hati, makanya jalannya berjinjit. Nah di sini bisa jadi kayak belajar kontrol diri, belajar mematuhi aturan, belajar pendengaran, visualnya, juga melihat warna gitu. Untuk di matematika saya mengajak Bahana untuk melatih visualisasinya, memilih hal yang berbeda dari gambar lainnya. Contohnya ini, kita lihat satu gambar, kita lihat, wah ini ada berapa mobil? Ada 4. Bisakah kamu pilih mobil mana yang berbeda? Kuncinya adalah kata berbeda dari gambar yang lainnya. Jadi dia bisa, oh ya aku pilih yang ini. Nah, artinya untuk membedakannya nggak terus-terusan menggunakan spidol, karena paperclip ini bisa melatih untuk practical life-nya. Jadi selain dia belajar matematika, di sini dia juga belajar mengenai practical life-nya. Kemudian kita bisa menggantinya dengan jepitan jemuran. Kemudian di sini saya ada namanya cards and counters. Ayah bunda bisa pakai juga kertas biasa atau kertas karton yang warna merah. Jadi di sini dikasih angka 1, kasih angka 2. Terus di sini saya juga punya kardus yang saya warna spidol pakai warna merah. Sambil ngobrolnya, yuk kita letakkan rodanya ada berapa ya, gitu kan, sesuai dengan angka yang tertera di sini.
gitu. Kemudian untuk bahasa biasanya saya suka ngajak Mbak Hana tuh nyanyi ya, karena kan dia lagi seneng banget bernyanyi, dan biasanya kalau untuk usia anak 4 tahun itu bahasanya itu lagi pesat banget. Jadi makanya kalau misalnya tiba-tiba ayah bunda lagi cerita terus dia bisa mengcopy kata-katanya, itu karena emang memorinya tuh lagi berkembang banget untuk menerima bahasa. Karena itu kalau misalnya kita di rumah seneng ngajak ngobrol, itu bisa banget untuk menstimulus bahasanya dia bisa mengajak untuk menyanyi lagu becak, lagu kereta api, lagu delman. Kemudian kita juga punya yang namanya transportation card. Jadi dengan memperbanyak kata dengan kartu bergambar itu bisa meningkatkan memori atas visual dari bahasanya. Jadi di sini ada mengenai sepeda, ada sepeda motor, ada kereta api. Kalau misalnya di Montessori itu ada kartu nomenklatur. Nah, ini adalah kartu nomenklatur di mana anak diajak untuk membaca. Jadi mencocokkan gambar, membaca, kemudian membaca tulisannya. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, kartu nomenklatur ini tuh bermanfaat banget untuk anak tuh mencerna visualisasi dari tulisan, bahasa, dan penambahan kosakatanya gitu. Nah, selanjutnya biasanya itu saya ajak bahannya untuk kayak 2 kata di awal ya. Saya pakai semua jenis alfabet yang vokal untuk membantu dia membaca kartu-kartu ini dengan large movable alphabet. Kemudian untuk di area art and craft, saya mengajak Mbak Hana untuk membuat ini namanya kertas origami. Nah, ayah bunda bisa juga kayak karton kosong atau kertas A4 putih polos, dimana di sini bisa dibuat garis-garis, bisa kelihatan ya. Di sini ada garis-garis yang sudah saya tandain. Kemudian ini sebenarnya kertas origami biasa. Ya, anak bisa juga belajar practical life, dimana menggunting adalah dasar untuk anak memperkuat otot tangannya dengan dia menggunting-gunting. Kemudian belajar menempelkan ke sini seperti layaknya zebra cross. Dia juga belajar bahwa ada pola. Untuk art and craft lainnya, saya mengajak Mbak Hana untuk membuat mobil. Bus. Bus. Oh iya, bus. Makasih Mbak Hana. Ini ada bus, ada motor, kemudian ada mobil, kereta api, ada truk, dan ada mobil ambulans. Saya di sini mengajak Mbak Hana untuk dari segi menggambarnya, mewarnai, ngelemnya, dan membantu menggunting. Nah, di sini ada bahannya cukup mudah, ada kardus, ada spidol, kemudian ada tempat kotak susukan. Di sini ada rumah, ada pohon, ada rambu-rambu lalu lintas yang bisa dari kertas karton, kemudian kita gambar pakai spidol, dikasih stick es krim, dan supaya berdiri kita kasih pembolong di kertas kardusnya supaya dia bisa nempel di artboard ya namanya ya kalau nggak salah. Ini jadi gedung ini, dan gedung ini itu terbuat dari kardus susu yang dipotong menjadi 3 bagian, kemudian ditutup oleh kertas origami. Nah, kertas karton hitam ini bisa dipakai, kemudian ada spidol silver sebagai kertas jalan raya. Nah, dari art and craft ini sebenarnya dilakukan kayak lebih dari seminggu ya, karena ini proyek besar dimana kita bisa bagi-bagi per hari kayak, hari ini kita mau buat apa nih, misalnya mobil dan motor. Pura-pura, kita mau dari rumah, kita mau ke stasiun. Biasanya kita ketemu rambu apa aja ya, kemudian kita harus belok kanan atau kiri. Terus kita lihat rambunya, lampu merah, kuning atau hijau. Berarti kalau lampu merah tadi kita berhenti ya gitu. Nah, terus kalau misalnya sudah, kita belok kiri ya kalau misalnya mau ke stasiun kereta api. Nah, ini alhamdulillah sih lumayan ya bikin anaknya anteng gitu kan, walaupun mainnya juga harus ditemenin gitu. Semoga dari kegiatan yang disampaikan ini ayah bunda bisa mendapat inspirasi bahwa sebenarnya kegiatan di rumah apapun itu bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk anak. Karena memberikan kesempatan bereksplorasi, maka dia akan memiliki keinginan yang tinggi. Aku penasaran nih, aku ingin tahu. Tapi kalau misalnya orang tua sering untuk melarang, dikit-dikit nggak boleh, maka jiwa observasinya itu akan menurun gitu kan. Kita bisa membantu dan support tentunya dengan 3M, itu berharap bisa membantu ayah bunda untuk tahu tahapan tumbuh kembang anak seperti apa, dan kita bisa memfasilitasinya tentunya gitu. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin printable-nya yang bisa saya support, boleh DM saya di Instagram. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.